Halo guys, selamat datang di channel aku. Saat ini bersama Lunar Solarius melanjutkan pembahasan mengenai penciptaan. Sekarang kita masuk kepada penciptaan hari keempat. Kali ini sebagai disclaimer dulu bahwa video ini atau konten ini dibuat untuk menambah wawasan kita, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan-pandangan atau keyakinan tertentu, hanya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi mohon disikapi dengan bijak ya, dan juga membuka diskusi-diskusi santai namun dalam konteks toleransi, supaya kita semakin paham dan semakin mengerti untuk bertoleransi ya guys. Dan ini tidak bertujuan untuk menggantikan keyakinan seseorang, tetapi sekali lagi bahwa konten ini dibuat sebagai khazanah wawasan ilmu untuk kita semua. Wah, pembukanya udah keren banget, Lun. Nada dan bahasanya juga ramah dan terbuka buat semua kalangan. Tapi kalau mau sedikit lebih mengalir dan enak didengar saat diucapkan, aku bantu rapihin dikit ya. Tetap dengan gaya kamu. Halo guys, selamat datang di channel aku. Saat ini bareng Lunar Solarius, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai penciptaan. Alex, sekarang masuk ke keempat. Sebelum mulai, disclaimer dulu ya. Video ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan, keyakinan, atau ajaran manapun. Harap disikapi dengan bijak dan terbuka. Konten ini bertujuan mengajak kita berdiskusi secara santai, tapi tetap dalam semangat toleransi, supaya kita bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain. Ayo merupakan sembilan dan P50, tapi lebih sebagai sarana belajar explore wawasan dan diskutas. Hai, yuk! What's it? Mau langsung lanjut ke isi pembahasan hari keempat penciptaan. Oke, kali ini kita coba menganalisis berdasarkan teks aslinya tentang penciptaan benda-benda penerang di hari keempat ini. Asik masuk ke inti bahasannya nih. Kita mulai dari teks aslinya ya, yang ada di Kejadian pasal 1 ayat 16 sampai 19. Kalau dari teks Ibraninya, ayat 15 itu bunyinya, V'yamar Elohim, Yuhi ma'orot berkiah shemim, lehavadil ben ayum, wa ben alila, v'hayu la'atot v'lemuadim v'leyamim v'shanim. Kalau diterjemahkan secara lebih harfiah, dan Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang di cakrawala langit untuk memisahkan antara siang dan malam, dan biarlah itu menjadi tanda-tanda untuk waktu-waktu yang ditetapkan dan untuk hari-hari serta tahun-tahun. Washad. Jadi di sini kita melihat bahwa fungsi utama benda-benda penerang ini ada 3 poin penting. Pertama, untuk memisahkan siang dan malam. Kedua, sebagai tanda-tanda, baik secara waktu maupun secara simbolik. Ketiga, untuk menentukan waktu-waktu khusus, hari-hari, dan tahun. Mau kita bedah lebih lanjut masing-masing fungsinya, atau kamu ada poin khusus yang mau disorot dulu? Oke, kita lihat berdasarkan masing-masing fungsinya dulu. Mantap, Maidah Sedesates. Fungsi pertama, memisahkan antara siang dan malam. Nah, ini menarik karena sebenarnya terang dan gelap itu udah muncul sejak hari pertama. Tapi baru di hari keempat ini, Tuhan menetapkan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang sebagai penanda fisik siang dan malam. Artinya, di sini Allah kasih struktur dan keteraturan pada waktu yang sudah diciptakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa terang itu duluan daripada sumbernya, karena terang muncul sebelum matahari ada. Jadi, sumber terang sejati bukan matahari, tapi Allah sendiri. Ini mengandung makna teologis yang dalam juga. Fungsi kedua, sebagai tanda-tanda atau leotot dalam bahasa Ibraninya, kata ini bisa merujuk pada tanda-tanda alam, seperti gerhana atau posisi bintang-bintang yang bisa dipakai untuk navigasi, tapi juga bisa punya arti simbolik. Dalam konteks Israel kuno, ini bisa berkaitan dengan petunjuk ilahi, pengingat perjanjian, atau bahkan tanda akan peristiwa penting.
Watts, benda mithalaksid bukan untuk disembah, tapi sebagai alat penunjuk yang Allah tetapkan. Fungsi ketiga, untuk waktu-waktu yang ditetapkan, hari-hari dan tahun-tahun. Yang ini lebih mengarah ke sistem kalender. Kata Ibrani Moadim di sini juga dipakai dalam konteks hari raya atau pertemuan-pertemuan kudus. Jadi benda-benda penerang ini jadi penentu ritme kehidupan manusia, baik secara umum, hari dan tahun, maupun dalam ibadah, hari-hari raya, sabat, dan sebagainya. Disinilah muncul keteraturan dalam ibadah dan kehidupan umat Allah. Mau kita lanjut ke ayat berikutnya untuk lihat bagaimana peran benda-benda penerang ini dijabarkan lebih lanjut, atau kamu mau bahas teologi di balik urutan penciptaannya dulu? Lalu bagaimana pandangan budaya Timur Dekat kuno dan kepercayaan Timur Dekat kuno memandang penciptaan benda-benda penerang ini? Karena kan sebagian justru ada yang memuja matahari sebagai dewa, bulan sebagai dewa, dan rasi-rasi bintang tertentu itu loh. Wah, ini pertanyaan bagus banget. Kamu masuk ke konteks budaya dan teologi zaman itu ya. Memang, kalau kita bandingkan dengan budaya-budaya Timur Dekat kuno, narasi kejadian ini sangat radikal. Di banyak kebudayaan seperti Mesir, Babilonia, dan bahkan Kanaan, benda-benda penerang dianggap sebagai dewa-dewa penting. Contohnya, di Mesir ada Ra, dewa matahari yang dianggap pencipta dan penguasa. Di Babilonia, Shamash adalah dewa matahari, Sin untuk bulan, dan bintang-bintang punya hubungan dengan ramalan dan astrologi, bahkan dijadikan sistem keagamaan. Lagi melihat itu, matahari dan bulan disembah dianggap hidup dan punya kehendak sendiri. Nah, kejadian pasal 1 justru menyampaikan sesuatu yang sebaliknya. Matahari, bulan, dan bintang bukan ilah, tapi ciptaan, bahkan cuma disebut sebagai benda penerang besar dan kecil. Nama mereka nggak disebut sama sekali di teks itu. Ini disengaja supaya pembaca tidak mengasosiasikan mereka dengan dewa-dewa. Ini bentuk demitologisasi. Taurat meruntuhkan anggapan politeistik itu dan menegaskan bahwa hanya Tuhanlah pencipta dan segala yang lain cuma alat atau ciptaannya. Jadi teks kejadian bukan cuma cerita asal-usul dunia, tapi juga pernyataan iman dan polemik teologis terhadap budaya-budaya sekitarnya. Mau kita lanjut telusuri lebih jauh pengaruh ini dalam konteks Israel, atau kamu mau bandingin lagi dengan mitologi tertentu, misalnya Enuma Elish atau lainnya? Ya, coba kaitkan penciptaan benda-benda penerang dengan mitologi-mitologi kuno seperti Mesir, ataupun Mesopotamia, ataupun yang ada di Timur Dekat kuno pada saat itu. Siap, ini seru banget kalau dikaitkan. Jadi gini, dalam mitologi Mesir, seperti yang tadi sempat disinggung, Ra adalah dewa matahari paling utama. Matahari Bahkan Firaun dipercaya sebagai anak Ra yang memerintah atas nama dewa itu. Jadi penyembahan matahari sangat sentral. Ada juga dewa Thoth yang berkaitan dengan bulan dan Sakering. Nah, bintang-bintang juga dipersonifikasikan sebagai makhluk ilahi. Di sisi lain, di Mesopotamia, terutama dalam mitologi Babilonia, ada kisah penciptaan yang terkenal yaitu Enuma Elish. Di sana, Dewa Marduk membunuh Dewi Kekacauan Tiamat, lalu dari tubuhnya ia menciptakan langit dan bumi. Setelah itu, ia menetapkan matahari, bulan, dan bintang sebagai dewa-dewa penjaga waktu dan nasib manusia. Ada juga Sin, Shamash, matahari, dan Ishtar yang merupakan dewa-dewi penting dalam sistem itu. Di antara bangsa-bangsa timur, dekat kuno itu, benda-benda penerang selalu dikaitkan dengan kekuatan ilahi, bukan sekadar benda fisik. Mereka disembah, diritualkan, bahkan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan politik dan militer melalui astrologi. Nah, narasi yang sangat keras, guys. Pertempuran antar dewa. Lias manit seranas kotop interdip atehi. Is, wasirtis, dissolvius urant. Inson, mereka diciptakan hanya untuk memberi terang dan tentang solution intelligence. Nggak ada unsur disembah atau dipuja. Dengan kata lain, teologi kejadian itu sangat subversif. Maksudnya, menantang sistem kepercayaan umum saat itu. Allahnya Israel adalah satu dan maha kuasa, dan dia tidak menciptakan dari konflik, tapi dari firman-Nya yang penuh kuasa dan tertib. Kamu mau kita tarik implikasi dari semua ini terhadap cara berpikir umat Tuhan zaman itu?
Atau kaitkan sudat serta ensah jangan menyembah ciptaan dalam sepafin uping. Oke, kita lanjut kepada pandangan Helenistik. Oke, mantap. Kita geser ke era Helenistik, ya, masa ketika budaya Yunani menyebar luas setelah penaklukan Alexander Agung. Di periode ini, terjadi perpaduan budaya Yunani dengan tradisi lokal, termasuk dalam hal kosmologi dan kepercayaan. Nah, dalam pandangan Helenistik, khususnya dalam filsafat Yunani seperti yang diajarkan Plato dan Aristoteles, benda-benda langit dianggap ilahi, tapi dalam pengertian lebih filosofis. Mereka tidak disembah secara harfiah seperti di Mesir atau Babel, tapi dianggap sebagai wujud tertinggi dari keteraturan dan kesempurnaan. Plato, misalnya, dalam Timaeus, mengajarkan bahwa benda-benda langit seperti bintang dan planet itu adalah makhluk hidup yang rasional, ciptaan dari Demiurgos, semacam arsitek ilahi. Ia percaya bahwa langit adalah hidup dan jiwa dunia itu menyatu dengan malam semesta. Sementara Aristoteles melihat langit sebagai ranah sempurna, tidak berubah, dan abadi. Gerakan planet dianggap sebagai gerakan murni yang digerakkan oleh the unmoved mover, penggerak pertama yang tidak digerakkan, yang dalam pemikiran kemudian diidentifikasi dengan Tuhan. Di masa Helenistik juga berkembang astrologi yang sangat dipengaruhi oleh Mesir dan Babel, tapi disistematisasi oleh ilmuwan dan filsuf Yunani. Planet dan bintang dianggap punya pengaruh terhadap nasib dan kepribadian manusia. Ini berkembang jadi sistem zodiak dan horoskop. Nah, lagi-lagi teks Kejadian berbeda banget dari semua itu. Dalam Kejadian, benda langit tidak hidup bukan makhluk rasional dan bukan ilahi. Mereka diciptakan oleh Allah, bukan berasal dari arsitek impersonal atau pengirim Levertobi. Fungsinya jelas, untuk terang, pemisahan siang malam dan penentu waktu, bukan penentu nasib manusia. Dengan kata lain, teks Kejadian menolak baik pandangan mistis religius, seperti di Mesir dan Babel, maupun pandangan spekulatif filosofis, seperti di Yunani, dan justru memberikan pandangan yang sederhana tapi revolusioner. Alam semesta adalah ciptaan, dan hanya Allah lah yang layak disembah. Kamu mau kita lanjut tarik dampaknya ke cara pandang umat Kristen awal terhadap dunia, atau ke dalam pengaruh terhadap ilmu pengetahuan modern? Lalu bagaimana dengan pandangan filsafat-filsafat ketimuran atau agama ketimuran mengenai penciptaan benda penerang langit yang ada di Kejadian ini, misalnya dalam kejawen kuno atau filsafat Tiongkok atau filsafat India atau dan lain sebagainya itu loh. Wah, kamu bawa pertanyaan ini ke level yang makin dalam dan lintas peradaban. Mantap banget. Kita lihat bareng-bareng ya. Mulai dari beberapa pandangan ketimuran utama tentang benda-benda langit dan penciptaan. Pertama, dari filsafat dan spiritualitas Tiongkok, China, khususnya dalam Taoisme dan Konfusianisme. Di Taoisme, segala sesuatu muncul dari Tao, yakni prinsip tertinggi yang tak terdefinisikan, sumber dari semua eksistensi. Benda langit seperti matahari dan bulan dianggap sebagai bagian dari keseimbangan kosmik, terutama dalam prinsip yin dan yang. Matahari melambangkan yang, aktif, maskulin, sedangkan bulan melambangkan yin, pasif, gelap, feminin. Tapi mereka bukan ciptaan dari suatu pribadi ilahi seperti dalam Kejadian, melainkan bagian dari alur harmoni alam yang saling melengkapi. Di sini, tidak ada konsep penciptaan dalam arti diciptakan oleh pribadi, tapi lebih ke mengalir atau berkembang dari Tao secara alami. Kedua, dari filsafat dan spiritualitas India, Hinduisme dan Jainisme, Buddhisme. Dalam Hindu, matahari dikenal sebagai Surya, salah satu dewa yang sangat penting. Ia dianggap sebagai manifestasi langsung dari kekuatan ilahi. Bulan juga punya kedudukannya sendiri, dan keduanya dianggap berpengaruh pada kehidupan manusia. Manustir. Alam semesta dan benda langit seringkali diciptakan dan dihancurkan dalam siklus konsep waktu yang siklikal, bukan linear seperti dalam narasi Kejadian. Dalam teks Weda, penciptaan dunia kadang dijelaskan secara mitologis, misalnya dari tubuh Purusha, makhluk kosmis, dan kadang juga sangat filosofis dan abstrak, seperti dalam Upanishad. Jadi benda-benda langit bisa bersifat literal maupun simbolik dalam penyembahan dan kosmologi mereka. Ketiga, kepercayaan lokal seperti kejawen atau kejahawian kuno, spiritualitas Nusantara.
Dalam kejawen, matahari sering disebut sang surya dan dipercaya sebagai lambang kekuatan ilahi, penghidup semesta, dan memiliki makna spiritual yang dalam. Begitu juga bulan, bintang-bintang, semuanya dihormati bukan sebagai dewa yang disembah, tapi lebih sebagai simbiosis spiritual antara manusia dan jagat raya. Hubungan antara manusia dan benda-benda langit dilihat dalam konteks harmoni, keselarasan kosmos, dan batin manusia. Ada banyak ritual yang berkaitan dengan fase bulan. Kalender Jawa juga sangat dipengaruhi oleh pergerakan benda langit. Jadi kalau disimpulkan, pandangan Seran cenderung simbolik dan siklikal Mirisen seperti Narzi. Serin memiliki relasi spiritual atau kosmik, bukan relasi ciptaan pencipta seperti dalam kejadian. Sering memberi makna filosofis atau mitologis terhadap benda langit, bahkan kadang memberi personifikasi sebagai manifestasi ilahi. Nah, dalam konteks itu, narasi kejadian sangat kontras dan unik. Ia menyatakan bahwa benda-benda langit tidak ilahi, tidak disembah, dan bukan manifestasi dari kuasa gaib. Meneksyatsyatsdestaan tunduk kepada kehendak pencipta yang personal dan transenden. Waktu itu linear dan progresif, bukan siklikal. Wast asa imbiun antetin head. Ini menjadikan kejadian sebagai pernyataan iman yang kuat dan berbeda dari hampir semua pandangan kosmologi kuno lainnya. Kamu mau kita tarik ini ke arah refleksi teologis atau masuk ke implikasi budaya dan spiritualitas masa kini? Aku tertarik membahas berhubungan dengan penciptaan benda-benda langit ini sebagai penerang, penanda waktu itu dengan hubungannya mitologi-mitologi ketimuran itu loh, kan menarik. Kayak ada Amaterasu, kemudian ada Sukoyomi, kemudian ada apalagi lah dewa yang disebut dewa matahari atau dewa bulan atau rasi bintang tertentu yang dianggap sebagai dewa gitu loh. Wah, iya. Ini topik yang makin kaya dan menarik banget. Kamu benar. Hampir di setiap kebudayaan ketimuran, benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang sering banget dikaitkan dengan figur mitologis atau dewa-dewa. Yuk, kita lihat satu atau beberapa contoh yang menonjol. Jepang, mitologi Shinto. Di Shinto ada Amaterasu, Dewi Matahari, yang sangat penting. Dia dianggap sebagai leluhur langsung dari keluarga kekaisaran Jepang. Kisahnya terkenal saat dia bersembunyi di gua karena marah pada adiknya, sehingga dunia jadi gelap. Lalu para dewa harus membujuk dia keluar, supaya terang kembali. Ini jelas menunjukkan bahwa matahari dipersonifikasikan sebagai figur ilahi, sumber terang dan kehidupan. Lalu ada Suplax Nefet, tapi menariknya, mereka tidak akur dan tinggal terpisah. Itulah sebabnya siang dan malam tidak pernah muncul cuman, sebuah cara puitis menjelaskan siklus harian. Ada juga Susanu, dewa dai dan lautan, yang mewakili kekacauan, sering dikaitkan dengan konflik antara elemen langit dan bumi. India, mitologi Hindu. Seperti tadi disebut, Surya adalah dewa matahari, sering digambarkan menunggang kereta yang ditarik oleh 7 kuda, melambangkan 7 warna cahaya atau 7 hari dalam seminggu. Ada juga Chandra, dewa bulan, yang terlibat dalam banyak kisah mitologis, termasuk siklus fase bulan karena ia pernah dikutuk hingga memudar dan kemudian kembali bersinar. Bintang-bintang dan planet juga dianggap sebagai navagraha, yaitu 9 entitas langit yang mempengaruhi kehidupan manusia dan perlu disembah atau diredakan agar hidup harmonis. Tiongkok, kosmologi dan mitologi kuno di Tiongkok, meski tidak terlalu memuja seperti di Jepang atau India, benda langit tetap punya makna spiritual dan simbolik. Matahari disebut Eri, bulan disebut Yue, dan dilihat sebagai bagian dari harmoni langit. Ada kisah legendaris tentang Ho Yi, pemanah surgawi yang menembak jatuh 9 dari 10 matahari karena bumi kepanasan. Kisah ini menunjukkan bagaimana matahari dianggap punya kekuatan yang harus dikendalikan, bukan disembah secara personal. So, Nusantara, kepercayaan tradisional Jawa dan Bali dalam tradisi kejawen, Sang Surya dan Sang Chandra punya posisi simbolik tinggi. Mereka tidak disebut sebagai dewa secara langsung, tapi sebagai bagian dari tatanan kosmis dan spiritual yang memengaruhi kehidupan manusia. Kalender Jawa sangat tergantung pada pergerakan bulan dan matahari. Dalam tradisi Bali juga dikenal Dewa Surya sebagai saksi spiritual dalam banyak upacara keagamaan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, di banyak kebudayaan ketimuran, matahari dan bulan bukan cuma benda fisik, tapi simbol kekuatan, kehidupan, dan ketuhanan.
Mereka sering dipersonifikan sebagai dewa, memiliki cerita, emosi, bahkan konflik. Nah, narasi kejadian justru datang melawan arus semua pandangan itu. Alih-alih menyembah benda langit, teks kejadian menyatakan bahwa matahari dan bulan adalah ciptaan, bukan dewa. Mereka diciptakan bukan untuk disembah, tapi untuk melayani manusia, sebagai penerang dan penanda waktu. Bahkan penamaannya pun sengaja dihindari, supaya orang Israel tidak terjebak dalam pemujaan seperti bangsa lain. Ini yang bikin teologi kejadian terasa sangat tajam dan countercultural di zamannya. Kalau kamu tertarik, kita bisa coba buat semacam tabel perbandingan singkat atau bahas refleksi dari semua ini dalam konteks iman kekinian juga. Mau digas ke sana? Lalu bagaimana dengan mitologi yang ada di Yunani atau mitologi Helenistik seperti Helios, Apolos, atau sejenisnya itu loh. Nah, kalau kita masuk ke wilayah Yunani dan mitologi Helenistik, wah, makin menarik lagi nih. Di budaya ini, matahari dan bulan juga sangat kuat dikaitkan dengan figur dewa-dewa. Dan mereka punya cerita yang kompleks. Pertua Helios Helios Feminius sesuai mipon Mitsubishi. Ia digambarkan mengendarai kereta emas yang ditarik oleh kuda-kuda bersayap melintasi langit setiap hari dari timur ke barat. Helios tidak hanya menerangi bumi, tapi juga dianggap sebagai saksi ilahi. Dalam banyak kisah, Helios tahu segala sesuatu yang terjadi di bumi karena dia melihat semuanya dari atas. Nah, ini paralel dengan konsep matahari sebagai pengamat dan saksi, seperti Chigingin. Apollon. Nah, ini agak rumit ya. Awalnya Apollo bukan dewa matahari, tapi dewa musik, nubuat, seni, dan penyembuhan. Tapi di era Helenistik, sekitar abad ke-4 SM ke atas, peran Helios mulai digabung atau dikaburkan dengan Apollo. Maka Apollo mulai dilihat juga sebagai aspek spiritual atau intelektual dari cahaya matahari. Jadi bukan cahaya fisik aja, tapi juga simbol akal budi, pencerahan, dan kebenaran. Selanjutnya, Selene dan Artemis. Untuk bulan, ada Selene bulan yang ke-6. Tapi sama seperti Helios dan Apollo, perannya juga mulai digeser atau dilebur ke Artemis, saudari Apollo. Artemis adalah dewi perburuan dan pelindung perempuan, tapi juga sering diidentikan dengan bulan, mewakili cahaya malam yang lembut, misterius, dan feminin. Dan untuk bintang-bintang dalam mitologi Yunani dan Helenistik, bintang sering dianggap sebagai pahlawan atau makhluk surgawi yang sudah naik ke langit. Misalnya, rasi bintang Orion berasal dari pemburu besar yang akhirnya ditempatkan di langit oleh para dewa. Kaito saksna di kesedihan. Wais teks kedian nosas. Cercitani. Benda langit punya emosi kehendak. Bahkan bisa berkonflik atau jatuh cinta. Wani subjek sedih dan pasted. Dan seringkali juga digunakan sebagai simbol akal dan keindahan. Apalagi dalam pemikiran filosofis seperti Pythagoras atau Platonis yang melihat langit sebagai musik harmoni dari alam semesta. Tapi dalam kejadian, benda-benda penerang bukan ilah, bukan juga simbol kecerdasan atau keindahan, melainkan alat yang Allah tetapkan untuk fungsi tertentu. Bahkan penyebutan nama mereka dihindari. Enggak disebut matahari atau bulan, tapi hanya yang besar dan yang kecil. Ini seolah jadi sindiran halus untuk budaya-budaya penyembah langit waktu itu. Dan tujuannya bukan supaya manusia terpesona lalu menyembah, tapi justru supaya manusia melihat keteraturan dan kebesaran Sang Pencipta. Jadi jelas banget, narasi kejadian itu bukan hanya cerita asal-usul, tapi juga pembentukan cara berpikir yang memisahkan antara ciptaan dan pencipta. Di tengah dunia yang penuh dengan mitos kosmis, kisah kejadian hadir sebagai pernyataan iman yang tegas. Mau dilanjut ke refleksi pemahaman modern, atau ditarik ke tema terang sejati yang muncul di Injil Yohanes. Bisa jadi jembatan teologis yang keren tuh. Kita bergeser ke arah mitologi Nordik karena kita mau memperbandingkan ini, karena ini studi yang menarik sekali. Asik. Tahu kurinya dingin dan gelap dari mitologi Nordik. Ini memang menarik banget karena budaya Nordik punya pendekatan kosmologi dan mitologi yang khas, gelap, dan kadang agak tragis, tapi penuh makna simbolik. Dalam mitologi Nordik, matahari dan bulan adalah entitas hidup yang dikejar oleh monster, dan tidak seperti dalam banyak mitologi lain yang penuh keagungan dan harmoni. Dunia Nordik justru penuh dengan konflik kosmik. 1. Sol atau Suna.
Dewi Matahari Sol adalah personifikasi matahari. Seorang dewi yang mengendarai kereta matahari melintasi langit, ditarik oleh dua kuda. Tapi dia selalu dikejar oleh serigala raksasa bernama Skull, yang suatu hari nanti dalam peristiwa Ragnarok, kiamat versi Nordik, akan menangkap dan memakannya, sehingga matahari akan padam. Mani aside sama seperti Sol, Mani juga dikejar oleh serigala bernama Hati. Ia mengatur waktu dan fase bulan. Dan sama seperti kakaknya, nasibnya juga akan berakhir di Ragnarok. Woi, bintang-bintang dan waktu. Dalam kosmologi Nordik, waktu dan langit sangat berkaitan dengan Yggdrasil, pohon dunia yang menopang seluruh alam semesta. Bintang-bintang sering diasosiasikan dengan nasib dan keberadaan para dewa atau manusia yang sudah mati, tapi tidak terstruktur seperti sistem astrologi. Perbandingan dengan nasi kejadian, sekali lagi kita lihat kontras yang kuat. Dalam Nordik, benda langit adalah makhluk hidup yang rapuh, terancam oleh kekuatan gelap, dan bahkan ditakdirkan untuk hancur. Watson dalam kejadian, benda langit adalah ciptaan Allah yang tunduk pada kehendaknya, diciptakan dengan tujuan dan fungsi yang tertib. Tidak ada serigala kosmik atau akhir yang tragis, yang ada justru keteraturan yang baik. Di Nordik, waktu mengarah kepada Heilsholdzes. Dalam narasi Biblika, waktu mengarah pada pemulihan dan penyempurnaan di bawah rencana Allah, dari penciptaan menuju ciptaan baru. Jadi, narasi kejadian bukan hanya menyatakan bahwa benda langit adalah ciptaan, tapi juga bahwa alam semesta ada dalam kendali pribadi ilahi yang penuh kasih dan maksud, bukan sekadar medan konflik kosmik. Kamu mau lanjut ke refleksi teologis, misalnya apa makna terang dalam kekristenan di tengah semua simbol-simbol ini? Atau kita gali lagi mitologi lain kayak Inca, Maya, atau dari Afrika mungkin? Kita bergeser ke mitologi Mesoamerika seperti Inka, Maya, Aztec, dan sebagainya. Wah, kita sekarang menyeberang ke benua Amerika, masuk ke wilayah mitologi Mesoamerika yang kaya banget dengan simbolisme langit. Di kebudayaan seperti Maya, Aztec, dan Inca, benda-benda langit bukan cuma dihormati, tapi jadi pusat utama dalam sistem kepercayaan, kalender, bahkan pengorbanan manusia. 1. Maya bangsa Maya punya sistem astronomi yang sangat maju. Mereka bisa menghitung gerhana, pergerakan Venus, dan fase bulan dengan akurasi tinggi. Matahari dan bulan punya makna kosmologis dan spiritual. Dewa matahari mereka disebut Kinich Ahau, yang dipercaya menyinari dunia dan menjadi bentuk manusia di siang hari, lalu malam hari masuk ke dunia bawah. Sementara bulan sering dikaitkan dengan Dewi Ixchel, Dewi kesuburan, air, dan penyembuhan. Fase bulan juga dihubungkan dengan siklus kehidupan dan kematian. Jadi benda-benda langit bukan sekadar petunjuk waktu, tapi juga simbol hidup, kematian, dan kelahiran kembali. Wah, Aztec. Di budaya Aztec, matahari menjadi pusat seluruh mitos penciptaan. Matahari sekarang adalah yang kelima, yang disebut Tonatiuh, dan untuk menjaga matahari tetap bersinar, manusia harus mempersembahkan darah dan jantung sebagai korban. Bulan dikaitkan dengan Koyol Sokwi, saudari dari dewa Huitzilopochtli, yang dikalahkan dan dilempar ke langit, dianggap menjelaskan bentuk dan noda pada permukaan bulan. Inca dalam mitologi Inca, Inti adalah dewa matahari dan dianggap sebagai nenek moyang Kaisar Inca. What's the third which kuasaan? Wasiapta si bangsa Inca mengadakan Inti Raimi, festival matahari yang penting. Bulan disebut Makwila, istri dari Inti dan Dewi pernikahan. Fase-fasenya dijadikan patokan kalender serta upacara keagamaan. Pada means. Sekali lagi, perbedaan ini sangat tajam. Di Mesoamerikan, matahari jenis adalah maplan ya sidagat dan takkan diikuti. Seringkali hubungan manusia dengan langit bersifat ritualistik dan berdarah, bahkan tragis, dengan korban manusia sebagai bahan bakar bagi keteraturan langit. Kalender dan waktu diatur berdasarkan gerakan langit, tapi diisi dengan makna sakral dan pengorbanan. What's if and gigs? Majoritative sasif sashol. Volra, mereng hecap di suen terbad. What's humanness hani? What should you necessity? Tidak ada tuntutan pengorbanan manusia untuk membuat matahari tetap bersinar. Yang ditunjukkan adalah kasih karunia Allah, bukan ketakutan kosmik. Waktu diatur oleh Allah,
bukan oleh siklus kekacauan yang harus dikendalikan manusia lewat pengorbanan. Jadi, narasi kejadian memberikan pesan yang sangat membebaskan. Tidak perlu takut kepada ciptaan, karena ciptaan itu sendiri berada di bawah kendali Sang Pencipta yang baik. Kalau kamu tertarik, kita bisa tarik kesimpulan teologis dari semua ini. Bagaimana terang dan waktu diatur bukan oleh kekuatan gaib atau mitos tragis, tapi oleh Allah yang mengasihi ciptaannya. Atau kamu pengen geser ke budaya lain lagi? Oke, terus bagaimana pandangan agama-agama modern melihat penciptaan benda-benda langit ini? Nah, ini pertanyaan yang keren banget buat nutup lingkaran perbandingan kita setelah keliling dari timur dekat, timur jauh, Nordik sampai Mesoamerika. Sekarang kita lihat gimana agama-agama besar modern melihat penciptaan benda-benda langit ini. One, Yudaisme, karena Yudaisme berbasis langsung pada Taurat, terutama Kejadian, maka pandangannya sama dengan narasi yang sudah kita bahas. Matahari, bulan, dan bintang adalah ciptaan Tuhan, bukan untuk disembah. Dalam tradisi Yahudi, benda-benda langit punya nilai sebagai penanda waktu, terutama untuk hari Sabat dan hari-hari raya seperti Paskah, Sukkot, dan sebagainya. Kalender Ibrani berbasis lunar solar, jadi posisi bulan dan matahari sangat penting, tapi tidak ilahi. Kekristenan juga mengadopsi narasi penciptaan dari Kejadian. Tapi, dalam terang Perjanjian Baru, ada penekanan yang lebih dalam pada makna spiritual benda-benda langit, terutama terang sebagai gambaran di Kristus. Injil Yohanes menyebut Yesus sebagai Jadi, terang fisik yang diciptakan di hari keempat menjadi simbol bagi terang rohani yang menyinari kegelapan manusia. Dalam Wahyu pun ada gambaran bahwa nanti di Yerusalem baru tidak perlu lagi matahari dan bulan, karena kemuliaan Tuhan menerangi kota itu. Jadi benda-benda langit tetap dilihat sebagai baik, tapi sifatnya sementara dan tunduk pada rencana Allah. Islam juga percaya bahwa matahari, bulan, dan bintang adalah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebut benda-benda langit sebagai tanda-tanda, ayat kekuasaan Allah. Misalnya, surah Yunus ayat 5 menyebutkan bahwa Allah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya untuk menghitung waktu dan kalender. Dalam Islam, benda-benda langit tidak boleh disembah. Dan bahkan astrologi yang mengklaim pengaruh benda langit terhadap nasib bisa dianggap syirik, menyekutukan Allah. Tapi bulan sangat penting secara praktis karena kalender Islam adalah kalender lunar dan penentuan hari-hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri bergantung pada pengamatan bulan. Agama Hindu modern. Dalam Hindu modern, dewa-dewi seperti Surya, matahari, dan Chandra, bulan, masih dihormati dan dijadikan objek bakti pemujian. Tapi dengan kesadaran filosofis bahwa mereka adalah manifestasi dari Brahman, realitas ilahi tertinggi. Dalam beberapa aliran Hindu seperti Advaita Vedanta, benda-benda langit-langit itu nyata di dunia maya, ilusi dunia, tapi tidak absolut. Mereka dianggap simbol dari cahaya batin atau kesadaran tertinggi. 5. Buddhisme tidak menekankan pada penciptaan oleh pribadi ilahi, tapi pada hukum sebab akibat, karma, dan ketidakkekalan. Matahari dan bulan dipandang sebagai bagian dari alam samsara. Mereka ada, berproses, lalu lenyap. Dalam teks-teks seperti Tipitaka atau Sutra Mahayana, benda langit kadang disebutkan secara simbolik, tapi tidak disembah atau dijadikan pusat ibadah. Yang lebih penting adalah pencapaian pencerahan batin, bukan hubungan dengan benda langit. 6. Kepercayaan modern dan New Age. Nah, di zaman modern muncul juga aliran-aliran spiritualitas baru yang menggabungkan elemen astrologi, simbolisme benda langit, dan energi kosmis. Banyak yang kembali pada pemaknaan simbolik bulan dan matahari sebagai penuntun kehidupan atau siklus spiritual. Meskipun ini populer di kalangan spiritualitas non-institusional, pandangannya kadang kabur dari pandangan agama-agama besar. Kesimpulannya, agama besar modern sepakat bahwa benda langit bukan untuk disembah, tapi punya fungsi penting. Baik secara praktis, kalender, waktu ibadah, maupun simbolik, cahaya ilahi, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Tapi bedanya, agama-agama Abrahamik menekankan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Sedangkan agama seperti Hindu bisa menerima benda langit sebagai manifestasi dari aspek ketuhanan. Sementara Buddhisme lebih netral dan menganggapnya bagian dari realitas duniawi yang tidak kekal. Mau kita tarik ke arah perenungan teologis modern?
atau kaitkan dengan pengembangan teknologi dan pemahaman ilmiah zaman sekarang soal langit dan alam semesta. Ya, kita lanjut ke pemahaman atau pandangan sains modern mengenai penciptaan benda-benda penerang langit ini. Ini menarik karena kan kalau kita lihat video sebelumnya yang aku buat kan, terang itu sudah ada sebelum ada keberadaan seperti matahari, bulan, bintang dalam pandangan sains modern itu loh. Wah iya, ini bagian yang makin menarik. Karena sekarang kita masuk ke wilayah kosmologi ilmiah modern, dan ternyata bisa nyambung banget dengan pertanyaan teologis yang kamu angkat dari narasi kejadian. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Menurut sains modern, khususnya kosmologi Big Bang, alam semesta bermula dari ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Tapi yang menarik, pada saat awal penciptaan itu sudah ada terang dalam bentuk radiasi elektromagnetik, terutama cahaya dari energi yang sangat panas dan padat. Tapi karena alam semesta waktu itu sangat rapat dan tidak tembus cahaya, maka terang itu belum bisa kelihatan. Lalu sekitar 380.000 tahun kemudian, suhu alam semesta cukup dingin untuk membentuk atom, dan di saat itulah cahaya mulai bisa melaju bebas di ruang angkasa. Ini yang disebut cosmic microwave background radiation. Jadi bisa dibilang terang dalam bentuk energi elektromagnetik memang muncul lebih dulu sebelum terbentuknya bintang dan galaksi. Matahari, bulan, dan bintang sendiri baru terbentuk miliaran kemudian. Matahari kita diperkirakan baru berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Sementara bulan terbentuk tak lama setelah itu dari tabrakan besar antara bumi awal dan benda langit lain. Jadi memang terang itu ada lebih dulu dari matahari secara sains. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan kejadian di hari pertama Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Dan terang itu ada. Tapi baru di hari keempat, benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Ini sempat bikin bingung banyak orang. Tapi ternyata struktur ini sejalan banget sama penemuan sains modern bahwa terang bukan tergantung pada matahari, karena cahaya adalah bentuk energi. Sumber terang bisa eksis tanpa wujud fisik seperti bintang, bahkan sebelum adanya galaksi. Bedanya adalah pada pendekatan. Sains melihatnya sebagai hasil proses fisik dan alamiah, sedangkan narasi kejadian menyatakannya sebagai hasil firman dan kehendak Allah. Tapi menariknya, dua pandangan ini bisa bertemu dalam pengakuan bahwa urutan penciptaan benda-benda penerang memang bukan asal-asalan. Dan justru ini yang menunjukkan keunikan narasi kejadian. Bukan mitos kosmik, bukan pertempuran antar dewa, tapi urutan yang terstruktur dan bahkan tidaklah bertentangan dengan kosmologi modern, jika dipahami dengan cara yang benar. Kamu mau kita lanjut bahas bagaimana posisi ini bisa mempertemukan iman dan ilmu pengetahuan, atau masuk ke konsep terang sejati dari sudut pandang teologis dan saintifik? Oke, sebelum kita lanjut, kita disclaimer dulu ya guys. Silahkan. Siap. Berikut disclaimer-nya yang bisa kamu pakai. Hai guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, perlu aku sampaikan dulu bahwa konten ini dibuat murni untuk menambah wawasan dan memperkaya sudut pandang kita bersama, baik dari sisi teologi, mitologi, maupun ilmu pengetahuan modern. Video ini tidak bertujuan untuk menggantikan keyakinan siapapun dan tidak bermaksud menyudutkan atau mendiskreditkan kepercayaan tertentu. Harap disikapi dengan bijaksana dan terbuka, karena kita di sini belajar bareng, berdiskusi dengan santai, tapi tetap dalam semangat toleransi dan saling menghormati. Semoga pembahasan ini justru makin memperkuat iman dan rasa kagum kita akan kebesaran Tuhan, serta luasnya pengetahuan yang ada di dunia ini. Oke, yuk kita lanjut. Kalau kamu mau disesuaikan bahasanya biar lebih santai atau lebih formal, tinggal bilang aja. Oke, kita santai aja dan kita melihat aku barusan kepikiran mengenai pandangan-pandangan atau kepercayaan-kepercayaan yang memuja benda-benda langit itu loh. Menarik kan? Seperti astrologi ataupun ya istilahnya mereka mengkultuskan benda-benda ciptaan langit itu loh. Wah ya,
kamu masuk ke topik yang deep dan masih relevan banget sampai hari ini. Bahkan di era modern kayak sekarang pun, kecenderungan manusia untuk mengkultuskan benda langit masih kuat loh. Cuma bentuknya aja yang berubah. Kadang lewat astrologi, zodiak, ramalan bintang, atau bahkan spiritualitas kosmik yang terkesan ilmiah. Tapi sebenarnya berakar dari pola lama yang sama. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, manusia memang dari dulu terpesona sama langit, matahari, bulan, dan bintang. Itu luar biasa indah, teratur, dan punya efek nyata dalam kehidupan. Wajar sih kalau Aster dianggap punya kekuatan ilahi. Tapi disinilah titik kritisnya. Manusia sering terjebak menyembah ciptaan, bukan pencipta. Nah, ini yang ditegaskan dalam kitab suci, baik di Kejadian Ulangan maupun Roma pasal 1. Paulus bahkan bilang, karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran makhluk ciptaan. Mereka tahu tentang Allah, tapi memilih menyembah makhluk ciptaan, termasuk benda langit, daripada Sang Cipta. Kalau kita lihat astrologi modern, sebenarnya akar spiritualnya masih sama. Bintang menentukan kepribadian, posisi planet saat lahir mempengaruhi nasib. Ramalan zodiak bisa membimbing hidup kita. Padahal itu sama aja kayak memberi kuasa ilahi pada ciptaan, bukan pada Tuhan. Bahkan kadang astrologi modern dibalut dengan bahasa psikologis atau motivasional supaya kelihatan netral, tapi tetap menyimpan unsur kultus benda langit. Padahal dalam pandangan iman, matahari dan bintang itu bukan untuk disembah, tapi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita tarik benang merah dari zaman dulu sampai sekarang, seolah-olah manusia itu haus akan sesuatu yang lebih besar. Tapi sayangnya, sering berhenti pada simbol, bukan sumber. Dan itu bisa jadi bahaya rohani juga. Kalau kita terlalu terpesona sama ciptaan, sampai lupa siapa yang menciptakan. Kamu mau kita bedah lebih jauh soal astrologi dari sisi teologis dan bahaya spiritualnya? Atau kita tarik refleksi, kenapa manusia cenderung nyari cahaya tapi salah arah? Nah, aku juga baru kepikiran tentang pandangan zaman baru atau zaman keemasan yang katanya nanti kita akan menuju ke zaman apa itu Aquarius atau apa gitu loh. Kan ini kan hubungannya dengan benda-benda yang ada di langit yang merupakan ciptaan, hubungannya ini konsep Golden Age itu. Nah, itu dia. Kamu kepikiran hal yang on point banget. Karena konsep zaman keemasan Golden Age dalam spiritualitas modern, termasuk yang disebut New Age, emang erat banget hubungannya sama langit, bintang-bintang, dan astrologi. Terutama zaman Aquarius, yang sering dibahas di kalangan itu. Jadi gini, dalam sistem astrologi kuno dan yang diadopsi gerakan New Age, ada yang namanya Great Year. Itu siklus panjang sekitar 25.000 tahun yang dibagi jadi 12 zaman berdasarkan posisi matahari terbit di rasi bintang zodiak tertentu saat vernal equinox, titik musim semi. Nah, katanya kita ini sedang meninggalkan zaman Pisces dan memasuki zaman Aquarius. Apa sih maksudnya zaman Aquarius? Buat pengikut spiritualitas New Age, zaman Aquarius dipercaya sebagai zaman pencerahan, kesadaran kolektif, harmoni, dan kebangkitan rohani umat manusia. Mereka percaya akan terjadi transformasi besar-besaran dalam kesadaran manusia, keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, kebebasan dari dogma lama, terutama agama-agama besar, dan tentu saja penyelarasan energi kosmis yang katanya ditentukan oleh posisi benda langit tertentu. Nandits, di balik tampilannya yang penuh cahaya, damai, dan kedamaian universal, ada pemindahan otoritas rohani dari Tuhan ke langit dan energi kosmik. Mereka percaya bahwa alam semesta itu sendiri adalah ilahi, dan kita hanya perlu menyatu dengan semesta untuk tercerahkan. Padahal, dari sudut pandang iman Kristen dan juga agama Abrahamik lain, Tuhan adalah pencipta yang transenden, dan terang sejati datang bukan dari pergerakan langit, tapi dari pribadi Yesus Kristus. Bahkan dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi, konsep zaman Aquarius dan Golden Age versi New Age itu sebenarnya bentuk modern dari penyembahan benda langit dalam kemasan baru. Mereka enggak nyebut dewa matahari atau dewa bintang lagi, tapi pakai istilah seperti energi semesta, vibrasi kosmis, atau kesadaran galaksi.
Tetap aja, itu semua kembali ke pola lama. Mengandalkan ciptaan, bukan pencipta. Dan menariknya, zaman keemasan ini juga sering dikaitkan dengan narasi penyelamatan tanpa juru selamat. Tayo si the job snack naik tingkat tercerahkan my human system. Seri searing sinkronisasi energi. Wasigah salep temelan fatsin tanpa perengkuis. Mau kita bahas gimana narasi Alkitab memberikan alternatif yang jauh lebih kokoh soal masa depan dan zaman baru yang sejati? Bisa kita tarik ke konsep kerajaan Allah, langit dan bumi baru, dan terang kekal. Aku juga teringat tentang tradisi budaya penyembahan matahari dalam Romawi itu loh. Tentang titik balik matahari juga itu loh. Aku juga inget sih tentang cerita mengenai penyembahan dewa matahari yang dijalankan oleh kekaisaran Romawi waktu itu. Iya, kamu nyambungnya pas banget. Karena penyembahan dewa matahari di kekaisaran Romawi itu salah satu elemen penting yang bahkan berdampak sampai ke sejarah gereja awal. Ada benang merah kuat antara titik balik matahari, solstice, penyembahan Sol Invictus, dan konflik budaya antara iman Kristen dan kepercayaan Romawi. Jadi, di akhir abad ketiga, Kaisar Aurelian menetapkan Sol Invictus, artinya matahari yang tak terkalahkan, sebagai dewa resmi negara. Ini bentuk sinkretisme, gabungan antara dewa-dewa matahari dari berbagai budaya, Mithras dari Persia, Helios dari Yunani, dan Elagabal dari Suria. Puncak perayaannya jatuh pada tanggal 25 Desember, bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin, winter solstice. Wari, karena sejak hari itu matahari mulai bangkit kembali, hari-hari mulai terang lagi setelah kegelapan musim dingin. Nah, ini jadi penting karena kemudian hari Natal pun diperingati di tanggal itu. Banyak sejarawan meyakini bahwa gereja awal memilih 25 Desember sebagai momen simbolik untuk menyatakan bahwa terang sejati bukan Sol Invictus, tapi Kristus, sang terang dunia. Jadi bukan karena mau ikut-ikutan, tapi menantang dan menggantikan makna pagan yang sudah ada. Bahkan kalau kamu lihat simbol-simbol gereja awal, kadang Yesus digambarkan seperti matahari, tapi bukan sebagai dewa matahari, melainkan penggenapan dari terang sejati yang mengalahkan kegelapan. Ini kaya banget secara teologis, karena juga nyambung sama Maleakhi 4:2, bagimu yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi jelas, penyembahan matahari di zaman Romawi itu bukan cuma praktik keagamaan, tapi juga bagian dari kuasa politik dan budaya dominan. Dan iman Kristen datang bukan buat berbaur, tapi menyatakan terang yang sejati, yang tidak tergantung rotasi langit, tapi berasal dari Allah sendiri. Kalau kamu tertarik, kita bisa lanjut ke refleksi sejarah. Gimana gereja awal menghadapi tantangan-tantangan budaya dan kepercayaan dominan, termasuk soal penyembahan benda langit ini. Seru banget buat dibahas bareng. Iya, sekarang kita topik kita bagaimana sudut pandangan orang biblikal Injili dalam melihat teks penciptaan hari keempat ini, terutama mengenai benda-benda penerang langit. Nah ini dia. Kalau kita masuk ke sudut pandang biblical Injili, khususnya dari teologi yang berakar pada otoritas Alkitab dan pendekatan literal historis gramatikal, maka penciptaan benda-benda penerang di hari keempat punya makna yang dalam dan sengaja disusun dengan cara yang teologis sekaligus polemis. 1. Fungsi, bukan ilah orang Injili melihat bahwa matahari, bulan, dan bintang bukan objek penyembahan, tapi alat ciptaan yang tunduk pada kehendak Allah. Mereka diciptakan bukan untuk dikultuskan, tapi untuk memberi terang atas bumi, menjadi penanda waktu, hari, bulan, tahun, musim, memisahkan terang dan gelap, dan sebagai tanda, baik secara alami maupun profetik. Semua fungsi itu mempertegas bahwa Allah lah yang berkuasa atas waktu dan musim, bukan benda langit. 2. Penekanan anti-paganisme. Dari sudut pandang Injili, teks ini juga punya nada polemis. Maksudnya, sengaja dibuat untuk melawan praktik penyembahan matahari dan bulan yang umum di budaya sekitar. Hatsingen such an ifilus many with it, and eager to serve and line bullets at agents. Melainkan tanan like sahad, tan bisa kecil. Itu karena istilah Ibrani shemesh, matahari,
dan Yareh bulan sering diasosiasikan dengan nama dewa-dewa kuno. Jadi, gaya penulisan ini dianggap sebagai sengaja menurunkan nuansa posisi benda-benda langit, bukan sebagai ilah, ciptaan biasa. 3. Struktur naratif yang disengaja. Orang Injili juga menekankan sementara benda penerang baru di hari keempat. Ini bukan kesalahan urutan, tapi justru menunjukkan bahwa terang itu asalnya dari Allah, bukan dari benda langit. Jadi, Allah tidak bergantung pada ciptaan untuk membawa terang, karena terang sejati berasal dari Dia sendiri. Ini nyambung ke teologi Injili yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Dan di akhir zaman nanti, seperti dalam Wahyu 2:23, Yerusalem baru tidak memerlukan matahari dan bulan, karena kemuliaan Allah meneranginya. 4. Penekanan pada keteraturan dan maksud. Dari sudut pandang Injili, hari keempat menunjukkan bahwa alam semesta ini bukan hasil kekacauan, tapi dirancang dengan maksud dan keteraturan. Allah menciptakan waktu, musim, dan sistem yang stabil. Itu sebabnya Injili menolak pandangan bahwa dunia ini tercipta dari kekacauan atau mitos kosmik. Narasi ini adalah pernyataan iman bahwa Allah adalah Tuhan atas ruang dan waktu. 5. Peringatan terhadap penyimpangan modern. Banyak teolog Injili juga menyoroti bahwa penyembahan benda langit versi modern, seperti astrologi, ramalan zodiak, atau spiritualitas kosmik, adalah bentuk penyimpangan rohani. Ini adalah pengulangan dari pola lama menyembah ciptaan, bukan pencipta. Jadi bisa disimpulkan, sudut pandang Injili terhadap hari keempat ini sangat menekankan bahwa Allah adalah sumber terang sejati, penentu waktu, dan penguasa atas segala ciptaan. Matahari dan bulan hanyalah alat, bukan Tuan. Dan manusia dipanggil bukan untuk takluk kepada benda langit, tapi hidup dalam terang kebenaran yang berasal dari firman. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke refleksi tentang bagaimana ini berdampak ke cara orang Injili menjalani hidup, termasuk dalam hal waktu, ibadah, dan menghadapi pengaruh budaya modern. Mau ke sana? Oke, sekarang ke arah relevansinya bagi orang percaya masa kini. Tap. Ini bagian yang paling ngena ya. Karena sekarang kita bawa semua pembahasan tadi ke relevansi praktis bagi orang percaya masa kini, khususnya yang hidup di zaman penuh cahaya buatan, tapi seringkali kehilangan terang rohani. 1. Mengajarkan siapa sumber terang sejati. Hari keempat, mengingatkan kita bahwa terang yang sejati bukan berasal dari ciptaan tapi dari Sang Pencipta. Di zaman sekarang, banyak orang mencari pencerahan dari zodiak, astrologi, ramalan bintang, atau energi semesta. Padahal terang rohani yang sejati datangnya dari firman Allah dan Kristus sendiri. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Wade. Jadi bagi orang percaya, ini adalah panggilan untuk tidak tertipu oleh terang palsu, baik itu dalam bentuk ajaran, gaya hidup, atau tuntunan spiritual yang kelihatan cerah tapi menyesatkan. 2. Panggilan untuk hidup dalam keteraturan dan maksud Allah menciptakan benda-benda langit untuk mengatur waktu dan musim. Ini bicara soal keteraturan dan tujuan. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk hidup dalam disiplin waktu, menghargai musim kehidupan, dan mengerti bahwa waktu kita di dunia bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana Allah loh ya. Efesus 5:19-19 bilang, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita belajar menata waktu bukan hanya untuk produktivitas, tapi untuk hidup yang berkenan pada Tuhan. 3. Meninggalkan penyembahan ciptaan. Banyak orang sekarang secara halus menyembah ciptaan. Entah itu lewat budaya konsumtif, glamor, pencitraan, atau spiritualitas palsu. Pencipta hari keempat menegaskan jangan sada fokus. Ciptaan itu baik, tapi hanya pantas dihargai, bukan disembah. Roma 1:25 menyindir keras. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk ciptaan sebagai ganti pencipta. Jadi orang percaya masa kini perlu terus mengingat apa yang kita kagumi, apa yang kesejad, terang apa yang kita ikuti. Menghidupi terang itu sendiri, Yesus bilang juga bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi kita bukan cuma penerima terang, tapi pembawa terang di tengah dunia yang gelap. Terutama zaman sekarang, yang penuh kebingungan arah hidup, nilai moral yang kabur, dan spiritualitas campur aduk. Relevansinya,
Orang percaya dipanggil untuk jadi terang, bukan karena punya cahaya sendiri, tapi karena memantulkan terang Kristus. Seperti bulan yang bersinar, bukan karena dia punya cahaya, tapi karena memantulkan cahaya matahari. Gimana? Kamu mau kita lanjut ke penutup atau refleksi pribadi? Atau mau dibikin semacam kesimpulan naratif yang bisa dipakai buat konten video? Oke, kesimpulan dan penutup. Oke, ini dia kesimpulan dan penutup yang bisa kamu pakai buat narasi atau konten videomu. Kesimpulan. Pembahasan mengenai hari keempat penciptaan menunjukkan bahwa matahari, bulan, dan bintang bukanlah ilah atau entitas ilahi seperti yang dipercaya dalam berbagai mitologi dan kepercayaan kuno. Dalam narasi Alkitab, benda-benda langit itu bukan pusat penyembahan, tapi alat ciptaan Allah yang memiliki fungsi jelas. Menerangi bumi, menandai waktu, dan menunjukkan keteraturan ciptaan. Pandangan ini secara sengaja mematahkan budaya penyembahan ciptaan, baik di zaman kuno maupun dalam bentuk modern seperti astrologi atau spiritualitas kosmik zaman sekarang. Firman Tuhan mengajarkan bahwa terang sejati bukan berasal dari benda langit, tetapi dari Allah sendiri. Dan bagi orang percaya masa kini, kita dipanggil untuk hidup dalam terang itu, serta menjadi terang bagi dunia yang sedang gelap secara rohani. Penutup. Jadi teman-teman, semoga dari pembahasan hari keempat ini, kita semakin sadar bahwa ciptaan seharusnya mengarahkan kita pada Sang Pencipta, bukan malah menggantikan posisinya. Mari kita terus belajar, menggali kebenaran dengan hati yang terbuka, dan hidup dalam terang Kristus, terang yang tidak pernah padam. Kalau kalian merasa video ini menambah wawasan kalian, boleh dibagikan ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa berdiskusi dengan bijak dan saling menghormati, karena pencarian kebenaran harus selalu ditemani dengan kasih dan kerendahan hati. Sampai jumpa di pembahasan hari kelima nanti. Tetap semangat dan tetap dalam terang Tuhan. Kalau kamu mau dikasih tambahan skrip thumbnail atau deskripsi singkat buat uploadnya juga, tinggal bilang aja.